pra-peradilan. Jadi udah ditahan, lalu kemudian ditangguhkan penahanannya, tapi kemudian baru di pra-peradilan kan. Ini kan sebenarnya kalau secara logika agak bingung, agak membingungkan. Gimana maksudnya, Bung Refli? Iya, bingung itu orang yang belum mendapatkan informasi. Ya, ya. okay. Kalau mendapatkan informasi tidak bingung. Jadi kita tahu bahwa itu ada perdebatan panjang juga di antara tim lawyer ya. Waktu itu Troya ya, Tifa Royce Advocates. Nah, apakah kita akan mengajukan pra-peradilan atau tidak terhadap kasus Mas Roy dan Dr. Tifa? Akhirnya ada satu kesimpulan, kalau mereka ditahan pasti pra-peradilan. Jadi pada tanggal 19 Juni itu kita tahu bahwa ada upaya penangkapan, penahanan, bahkan penggeledahan sebelumnya yang kita katakan ilegal ya, harusnya dibatalkan. Ketika mereka kemudian ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya, kemudian tim masing-masing ini instinctively langsung kemudian mengajukan pra-peradilan. Jadi tim Dr. Tifa namanya TPDT mengajukan pra-peradilan, kemudian tim Mas Roy yang namanya Torham itu mengajukan pra-peradilan. Jadi waktu itu Troya itu jangkar ya. Nah, jadi mereka bergerak sendiri-sendiri. Ketika kemudian tidak jadi ditahan oleh kejaksaan, walaupun ditunggui oleh penyidik sampai sore, ya kan ditunggui sama penyidik. Kata penyidik, satu penyidik mengatakan kepada saya, Bang, ini akan dibalikin lagi, dititipkan ke rutan Polda Metro. Dari mana saya kira informasi? Saya bilang informasinya. Ya ada lah pokoknya. Jadi mereka tunggui, tetapi akhirnya kan kejaksaan tidak menahan setelah dilimpahkan pelimpahan. Nah, ketika tidak ditahan, maka Mas Roy dan Dr. Tifa ini membuat pertimbangan masing-masing yang memang dari awal kita sudah ketahui. Yang saya tahu nanti bisa ditambahkan oleh oleh lawyer Dr. Tifa. Kalau sudah tidak ditahan, ya dia cabut pra-peradilannya, langsung konsentrasi pada perkara pokok. Mas Roy ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain Mas Roy itu adalah soal pembelajaran kepada publik. Karena kami menganggap bahwa mulai proses penggeledahan, kemudian penangkapan, dan kemudian penahanan itu tidak sesuai dengan hukum yang ada, terutama KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yang sudah sering kemudian diungkapkan ada waktu yang sudah lewat dan seterusnya. Itu beda lagi itu. Itu penanganan kasus. Kita bicara tentang penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Penggeledahan contohnya apa misalnya? Contohnya ya tadi masuk ke kamar dan lain sebagainya, masuk ke rumah. Ya nggak boleh kalau tanpa izin. Harus ada penetapan ketua pengadilan, harus ada tata cara yang baik dan lain sebagainya. Kita punya ahli pidana, Mas Didit, yang akan kita hadirkan sebagai ahli nanti. Besok? Iya besok. Boleh nggak saya wawancara sebentar? Boleh. Jadi saya dipotong, nggak apa-apa kalau begitu. Nggak, kalau atau mau lanjutkan? Boleh sedikit. Ya silakan. Oke. Boleh mikrofonnya saya Pak? Boleh diperkenalkan? Jadi besok akan bersaksi nih. Langsung. Berahli, sorry. Ya, berahli. besok saya jadi ahli, diminta. Jadi pra-peradilan memang saya sering sekali jadi ahli di pra-peradilan. Pak Didit Wijayanto Wijaya. Doktornya asli kalau ini. Ya. Jadi apa yang dipermasalahkan? Apa yang dianggap melanggar? Kalau dibilang apa yang dianggap melanggar itu banyak sekali. Satu. Sangat banyak, yaitu penggeledahan. Kalau yang kita lihat penggeledahan itu kan harus, jadi begini, waktu mau masuk dia harus punya surat. Nah, suratnya ini surat izin pengadilan. Pengadilan harus punya setempat ya. Nah, jadi setelah diperlihatkan, kalau penghuni rumah menolak, nggak mau bukain, panggil RT, RW, lingkungan setempat, kan dia memang harus minta saksi 2, baru dia boleh masuk, ya kan? Ya, kalau kemarin nggak ada RT RW. Tidak ada RT dan RW dan sedikit maaf nih Pak Didit ya. Dan ketika mereka datang itu mereka hanya menggelandang satpam. Jadi ngajak satpam, saya petugas, saya polisi. Satu satpam, kemudian tidak ada RT RW dan saya sudah konfirmasi sore harinya. Kebetulan karena sore harinya saya waktu itu masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Istri saya sudah konfirmasi dan ada chat WA-nya. Itu besok juga kalau diperlukan bisa kita tampilkan sebagai bukti. Sore itu tidak ada izin ke RT RW setempat. Dan itu sudah pelanggaran luar biasa. Dan mereka memaksa masuk, bukan yang maksa masuk.
Mas Aiman. Mereka memaksa untuk langsung cari sampai ke kamar tidur. Jadi mereka tuh masuk kamar tidur. Ada videonya di kamar tidur. Jadi mereka masuk di kamar tidur waktu itu ada Mas Roy dan istri. Saya di kamar kerja, istri saya habis subuhan, saya kemudian tertidur di kamar kerja. Oh, subuh, jadi saya terlewatkan. ya. Terlewatkan dan saya teriak, saya bangun karena apa? Saya karena istri saya teriak dari kamar tidur. Saya langsung ke situ dan mereka tuh sudah masuk. Nggak sopan banget mereka itu. Jadi persislah adegan G30S itu. Teriak kenapa waktu itu? Teriak karena tiba-tiba ada orang masuk ke kamar. Beberapa orang. Ada sekitar 5 orang masuk kamar. 5 orang. Coba istri saya. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Untungnya istri saya sudah pakai celana pendek ya gitu. Sudah. Coba istri saya tuh masih pakai apa gitu, lingerie atau pakai apa kan. Gawat itu terjadinya. Jadi itu benar-benar, dan yang paling fatal lagi, saya kan alhamdulillah beberapa jam sebelumnya kan saya sholat subuh ya, sudah pakai celana jin tapi jin rumah, baju marun yang saya pakai itu, kemudian mau ganti nggak boleh, bahkan mau mandi aja nggak boleh. Saya mau mandi itu persis kalimatnya sama dengan yang ada di film G30 SPKI. Jadi saya bilang, saya mandi dulu gitu, nggak usah mandi. Saya bilang minimal cuci muka toh gitu. Nah, itu ada tuh di film itu G30. Nggak boleh juga. Saya tarik gitu bahkan mau diborgol Pak Didit. Ya. Kan dahsyat. Nah, nanti Pak Didit akan teruskan ya. Karena ceritanya supaya rame, silahkan besok iNews ambil aja di screen itu ada filmnya. Film G30 SPKI tahun 2026. Itu filmnya. Oke. Ya. Baik. Silakan Bung Rifai. Kita berikan tangan untuk Bung Rifai, pengacara dari Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Silakan Bung Rifai. Oke, silakan Pak Mas Didit, Pak Dr. Didit, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau pelanggarannya banyak. Oke. Banyak sekali dan tidak ada masalah kita uji di pra-peradilan. Waktu itu beberapa teman-teman nih pas ketemu di head to head, teman-teman dari Bung Rifai dan sebagainya, semua pada bilang ya silahkan ke pra-peradilan. Saya bilang saya bersedia menjadi ahli nanti waktu itu ya. Nah, oke, pelanggaran satu tadi nggak ada surat RT RW, apalagi misalnya? Bukan nggak ada surat RT RW, katanya suratnya ada tapi tidak ditunjukkan. Surat penangkapan? Surat penggeledahan. Penggeledahan, oke. Ya, kalau memang pun ada, kalau mau masuk ditolak, misalnya Mas Roy dan Nyonya menolak, panggil RT RW, panggil lingkungan, saksi 2, ya. Itu KUHAP ya? Iya, KUHAP. Tidak harus ya. Nah, itu penggeledahan itu dari 112 sampai 117 KUHAP baru. Kemudian ada surat perintah penangkapan. Nah, penangkapan ini cuman 2 aturan yang bisa mendasari, yaitu 1, kalau dipanggil tidak datang 2 kali, tidak memberikan alasan yang patut. Yang kedua, untuk kepentingan penyidikan. Nah, kalaupun untuk kepentingan pelimpahan tahap 2 tidak perlu ditangkap. Nah, di sini ini problemnya adalah langsung ditangkap. Ini masalah besar sebenarnya. Karena di dalam surat perintah penangkapan ditulis pertimbangannya adalah pelimpahan tahap 2. Kalau itu artinya apa? Berarti Polda Metro ingin membuat norma baru. Penangkapan boleh berdasarkan pelimpahan tahap 2. Nggak ada itu. Itu melanggar. Dan ternyata di surat perintah penahanan itu bertabrakan. Perintah penahanannya dia mengikuti format jelas. Format dari KUHAP baru seluruhnya dimasukkan, dan di sana di angka 2 saya sudah diperlihatkan, angka 2 dibilang ditahan di Tahti Polda Metro Jaya. Padahal tidak. Kalau tidak saya tanya diapain? Dibantarkah? Tidak juga. Nggak boleh. Ini apa ini statusnya? Di rumah sakit tidak dibantar, dan itu murni permintaan dari penyidik. Kemudian poin 3 yang lebih gila lagi. Ya, dalam 1 kali 24 jam harus segera diperiksa. Lah itu perintah palsu saya bilang. Kenapa palsu? Nggak mungkin diperiksa. Karena sudah selesai penyidikan limpah tahap 2. Sudah ada P21 30 April. Itu palsu. Dan kepalsuan itu bisa dituntut di pasal 278 KUHP. Tadi saya juga mendengar dari tim. Ya. Dan itu ancamannya 9 tahun. Kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nggak boleh itu 278.
ayat 1 dibaca aja gitu loh. Nah ini nggak main-main gitu loh. Janganlah kita mempermainkan nasib orang. Saya nggak bicara soal, saya nggak tahu ya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, saya nggak tahu. Tapi penegakan hukum jangan dibuat permainan. Nah ini kalau mohon maaf nih, kalau yang namanya kebiasaan, kalau ditahan oleh polisi, diserahkan ke jaksa, ditahan juga, betul. Tapi jangan merekayasa untuk supaya ditahan di jaksa. Kalau di polisi tidak ditahan, itulah namanya perlu power besar di sini. Tapi kalau jaksa punya kewenangan tidak menahan, boleh, tidak perlu power besar. Kalau dia bilang saya nggak mau ikutan, ini ada dosanya. Karena penegak hukum juga kadang-kadang punya nurani. Ada yang punya nurani, tidak hanya punya nur aini aja. Tidak punya apa? Nur aini. Nur aini. Nah, tidak hanya nur aini. Ya, jadi kita nggak perlu berpikir bahwa kalau nggak ditahan berarti harus ada power, ada gimana. Ya kalau jaksanya nggak mau ikutan, ya sudah. Dia nggak mau ikutan. Jadi kalau saya lihat ada beberapa orang bilang ini gugatan, ini permohonan pra peradilan, bukan gugatan. Oke. Ya demikian ya. Masih. Potong habis soal itu, oke. Ya. Bentar. Saya kan belum selesai tadi. Nggak ditanya lagi saya. Nanti saya berikan salah. Tapi ini karena ada sedikit soal teknis, Ya. soal apa namanya acara ya. Ya. Terima Jadi kasih counter dulu. Pak Ahli. Jadi kalau kita berbicara penangkapan, ini kan penangkapan, Ya. bukan pemanggilan untuk diperiksa. Penangkapan itu di pasal 17 jelas dikatakan hanya 2 alat bukti. Itu KUHP lama. Saya berbicara KUHP lama ya. Nah, jadi pasal 17 kemudian pasal 18 surat perintah penangkapan. Berbeda ketika seorang tersangka itu akan diperiksa lagi. Tentu ada panggilan. Kalau penangkapan saya belum mendapatkan di sini diatur harus dipanggil. Beda ya penangkapan dengan akan diperiksa. Ini dimulai dari pasal 16 saya baca, 17, 18 itu saya baca semua prosedurnya. Tidak ada sama sekali saya lihat di situ ketika penangkapan itu harus dipanggil. Itu yang pertama. Harus dipanggil. Tidak harus dipanggil. Itu ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Harus dipanggil dulu kemudian dihadapkan untuk diperiksa. Kalau dihadapkan untuk diperiksa, ya. Itu yang saya baca. Ya kan? Ini saya buka nih 16, 17 dan 18. Oke. Kalau seandainya tadi ada surat seperti itu. Surat penangkapan. Penangkapan ada surat penangkapan. Mau ditandatangani atau tidak penangkapannya, mau ditandatangani atau tidak. Tapi harus izin. Tapi ada. Harus izin masuk. Iya. Kalau seandainya nggak izin, harus mengajak RT RW, betul Ya, ya? tidak harus RT RW juga. Gimana? Bukan. Tidak harus RT RW juga. Sebentar dong. Jadi Saya berprinsip gini, tidak harus RT RW juga. Bicara penggeledahan, bukan penangkapan untuk ajak Oke, RT itu RW. penggeledahan. Kalau penggeledahan memang betul Harus ada. kalau ditolak. Tapi kemarin kan nggak ada penggeledahan. Ada. Oh, ada juga kemarin. Apa yang diambil? Masuk ke rumah itu, jadi Apa yang kalau diambil kalau namanya yang penggeledahan? diambil Makanya itu saya tanya. badan. Oke. Nah, kemarin tuh ada penggeledahan juga, bukan sekedar penangkapan. Jadi begini, menggeledahnya itu jangan berpikir bahwa harus digeledah dibuka-buka begitu, bukan. Oke. Jadi penggeledahan itu begitu orang masuk ke dalam rumah, ke dalam mobil, ke dalam milik kita, Iya. itu harus surat perintah penggeledahan. Bukan, pertanyaan saya begini, kemarin apakah ke penyidik, petugas itu ke rumahnya Mas Roy Suryo itu melakukan penggeledahan untuk penangkapan? Bukan. Jadi sebelum dia kalau Mas Roy itu ada di dalam rumah, itu namanya penggeledahan dulu. Pasti dilakukan penggeledahan dulu. Masuk itu penggeledahan. Dan kalau penggeledahan maka harus ada izin terhadap pemilik. Izin dari pengadilan setempat. Oke, pengadilan. Ya. Dan kemudian ketika masuk, Oke. mau masuk, dia kasih lihat dulu nih suratnya. Oke, 2. Ada izin. Nah, dia membawa 2 saksi. Tapi kalau Mas Roy menolak, Oke. dia harus panggil RT RW. Oke, dari kemarin itu yang mana yang terjadi di antara 3 ini? Apakah ada surat dari pengadilan? Tidak diperlihatkan katanya. Tidak diperlihatkan. Apakah kemudian diizinkan? Tentu tidak karena Mas Roy kaget. Gak diizinkan. Tidak diperlihatkan dan baru terungkap tadi, dan nanti mungkin Pak Ugro bisa sampaikan. Surat dari pengadilan itu sudah obsolete. Itu sudah surat tahun lalu. Oke. Pada tanggal 13 November tahun lalu. Dan surat itu adalah pada status masih tersangka, belum dilimpahkan. Jangankan tahap 2, tahap 1 aja belum dilimpahkan. Jadi suratnya nggak boleh pakai surat pengadilan dipakai berkali-kali itu.
Mas. Jadi ini memang pelanggarannya banyak banget. Oke. Ya, itu. Jadi memang betul. Coba Pak Didi terusin. Tapi yang penangkapan tadi sedikit tadi saya agak jadi bingung. Kalau penangkapan harus dipanggil dulu, nggak ada. Oke, enggak, kita sama balik. Jadi ada penggeledahan karena kemudian melakukan penangkapan tapi masuk ke dalam rumah maka penggeledahan. Kalau penggeledahan tadi ada 3 yang harus dilakukan. Iya. Pertama surat dari pengadilan, Saya rasa- izin, kalau nggak ada kemudian RT RW. Iya, saya rasa tidak mungkin Polda Metro itu masuk loncat langsung, kan pasti ada menemani dia kan tentunya. Tadi disebutkan Mas Roy ada sapam, Iya. ya kan? Tentu ada yang mengikuti. Terus ada yang membuka pintu dari dalam pastinya gitu kan, Mas Roy kan? Kalau nggak tahu kalau dia loncat atau seperti apa kan? Ya, kalau lihat di CCTV itu memang tidak digembok pintu itu. Jadi dia buka. Dia buka sendiri. Iya, Masuk. masuk. Oh gitu. Karena ada CCTV-nya. Kemudian nekan tombol bel itu berulang kali panjang. Dan satpam itu tidak masuk. Satpam itu sopan. Dia ada di luar. Nggak naik ke atas. Yang sangat tidak sopan tuh 5 orang itu yang dipimpin oleh Ibtu R itu. Naik tiba-tiba langsung naik ke kamar tidur. Menggelandang ART saya. Terus dia tanya, mana kamarnya mana? Mana kamarnya mana? Gitu ya, ART saya takut lah. Digitukan. Masuk langsung kamar, melewatin saya, kemudian masuk langsung ke kamar tidur. Dan lagi-lagi Mas Ade, penangkapan itu kan ada syaratnya. Penangkapannya karena apa? Karena saya ngerampok, karena saya teroris atau apa? Jadi waktu ditanya ini karena apa? Karena mengulangi perbuatan. Perbuatan yang mana? Saya bilang gitu. Nggak ada, nggak bisa jawab. Udah nanti terangkan aja di kantor polisi. Dan ini fatalnya lagi. Saat itu saya langsung telepon salah satu lawyer saya. Saya minta bicara dulu dengan lawyer. Nggak mau dia bicara dengan lawyer. Enggak, nanti aja di kantor. Ini pelanggaran banget ini. Saya tidak diberi hak untuk bicara dengan lawyer. Kemudian mereka nggak mau bicara dengan lawyer. Kemudian mereka tidak nunggu saya untuk ganti. Nunggu saya cuci muka juga enggak. Jadi banyak banget. Maka tadi terungkap semua. Nanti adalah nanti tambahan mungkin dari Bang Gafur atau dari Bang Refli. Bahwa mereka ternyata menggunakan kuhab yang salah. Kuhabnya salah yang dipakai. Jadi nggak kompak antara penyidik dan bitkumnya itu nggak kompak. Bitkumnya yakin betul mereka ini pakai kuhab ini. Ternyata penyidiknya dilihat pakainya kuhab ini. Bingung mereka. Makanya mereka minta waktu perpanjangan. Gitu. Yang harusnya sidang jam 5 tadi, mereka minta perpanjangan sampai 6:30 malam. Dan baru mulai jam 7 ini tadi. Jadi boncos lah. Kalau jujur, sekali lagi ya rakyat Indonesia. Kalau hakimnya jujur, kalau sidangnya jujur, nggak mungkin pra peradilan kami kalah. Itu kalau jujur. Saya rasa ini kan prosesnya sudah prapit, ya kan? Nah tentu kepolisian juga memiliki bukti, ya kan? Nah nanti sisa diadu kan di prapit. Artinya kalau mendengar cerita Mas Roy itu sepihak, ya, karena saya juga tidak hadir di situ. Tetapi yang saya jelaskan adalah penangkapan. Ya, Mas gak hadir. Penangkapan. Mas gak punya legal standing apapun. Penangkapan itu tidak penting, tidak ada diatur di dalam kuhab bahwa harus dipanggil dulu. Kalau penangkapan ya, ini bicara penangkapan. Seperti itu yang saya baca. Oke, baik, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Nanti saya mau lihat.